Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa lagi bersama Ustadz dalam pelajaran matematika kelas 5. Dan untuk pertemuan kali ini adalah merupakan video lanjutan dari video pembelajaran pada pertemuan kemarin, ya. Anak sekalian, untuk kali ini materi yang Ustadz sampaikan cukup banyak. Oleh karena itu anak-anak sekalian tetap fokus dan bersabar dalam memperhatikan video ini dan menyiapkan alat tulis berupa pensil dan buku tulis. Baik, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Kita langsung ke materi kita, yakni perkalian pada pecahan desimal. Ya, perkalian pada pecahan desimal. Nah, sekalian, di sini ada perkalian bilangan bulat dengan bilangan desimal. Kemudian ada perkalian bilangan desimal dengan bilangan desimal. Dan di sini ada perkalian bilangan 3 bilangan desimal. Baik, Ustaz akan mencontohkan untuk anak-anak sekalian, supaya anak sekalian nanti mempelajarinya dan berlatih di rumah agar bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembagian atau perkalian desimal, ya. Baik, langsung saja anak-anak. Ustaz sudah memiliki soal. Di sini Ustaz sudah memiliki soal, ya. Soalnya adalah 3 kali 0,5. Oke, cara yang Ustaz pakai, perhatikan, ya. 0,5 ya, dikali dengan 3. Maaf, 0,5 dikali dengan 3 dengan cara susun pendek, ya. Jadi di kelas 4 yang lalu anak-anak sekalian sudah mempelajari perkalian dengan cara susun pendek, bisa langsung dipraktekkan di sini, ya. 3 dikali 5 itu hasilnya adalah 15. Kita tulis 5, kemudian 1 diingat atau ditulis di atasnya. 3 kali 0 ya adalah 0 ditambah 1, hasilnya adalah 0 tambah 1, 1. Nah, kemudian bagaimana cara meletakkan komanya? Kita perhatikan di sini. Ada berapakah angka di belakang koma? Ya. Kita hitung. Ya, jadi kita hitung angka di belakang koma ada 1. Maka kita hitung dan kita letakkan di sini. Jadi ini adalah, nah, komanya kita letakkan di sini. Ya. Kemudian soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah, nah, jadi hasilnya, mohon maaf, 3 kali 0,5 hasilnya adalah 1,5. Ya, 1,5. Kemudian soal nomor 2, latihan nomor 2 adalah perkalian bilangan desimal dengan desimal. 1,2 dikali 0,5. Kita juga tetap menggunakan cara susun pendek, ya. 1,2 dikali 0,5. Perhatikan, 5 kali 2, untuk sementara kita tidak perhatikan dulu komanya, ya. 5 kali 2 hasilnya adalah 10. Ya. Kemudian 5 kali 1, 5 ditambah 10. 5 kali 1, mohon maaf, 5 kali 1, 5. Ya. Ya, jadi 5 kali 2, 10. Kita letakkan 0 di bawah, 1 di atas. 5 kali 1, 5. Ya, kita tambah 1 menjadi 5 kali 1, 5 ditambah 1 jadi 6. Kemudian 0 kali 2 hasilnya adalah 0. Kemudian 0 kali 1 hasilnya adalah 0. Kemudian kita jumlahkan, ya. Kita jumlahkan.
0 kita turunkan, 6 ditambah 0 tetap 6, kemudian 0 kita turunkan. Nah, untuk komanya, Anda bisa menghitung ada berapa digit angka di belakang koma. Kita hitung ada 1, ini ya, 5, dan 2. Jadi 1, 2. Ada dua angka di belakang koma. 1, 2. Kita hitung di bawahnya 1, 2. Kita letakkan di sini. Letakkan di sini. Ya. Jadi 0,6. Angka 0 di belakang koma itu tidak perlu ditulis. Jadi 0,6. Ini adalah hasilnya. Kemudian soal yang ketiga adalah mengalihkan 3 pecahan desimal ya. Langkah pertama, anak-anak, kita harus selesaikan satu blok ini. Kemudian hasilnya kita kalikan lagi dengan bilangan desimal yang satunya lagi. Yang ini ya. Baik, sama caranya kita gunakan cara susun pendek ya. 0,6 dikali 0,3. Perhatikan, 3 kali 6 ya, kali ya. 3 kali 6 itu hasilnya adalah 18. Ya, kita ingat 1, kita letakkan simpan 1 di atas. Kemudian 3 kali 0 itu hasilnya 0 ditambah 1 jadi 1. 0 tambah 1, 1 ya. Kemudian 0 kali 6 hasilnya adalah 0. 0 kali 0 hasilnya tetap 0. Kita jumlah, ya, kita jumlah. Sudah tahu ya cara penjumlahan susun pendek ya, perkalian dan penjumlahan susun pendek. Ya, 8 kita turunkan, ya, kita turunkan ke bawah. Kemudian 1 ditambah 0 hasilnya adalah tetap 1 dan 0 kita turunkan. Nah, kemudian untuk koma kita letakkan di mana? Kita hitung ada berapa angka di belakang koma. Di sini ada 0, ada 6 dan 3. Ada 2 angka ya, 1, 2. Kita hitung 1, 2. Kita letakkan komanya di sini. Nah, jadi hasilnya adalah 0,18. Kemudian hasil ini 0,18 ini kita kalikan lagi dengan 0,21. Kita tulis dulu 0,18 dikali dengan 0,21. Ya, seperti ini. Kemudian kita kalikan 1 kali 8 hasilnya adalah 8. 1 kali 1, 1. 1 kali 0, 0. Kemudian 2 kali 8, 16. 2 kali 1, 2. Kemudian 2 kali 0, 0. Nah, di sini ada 0. 0 dikalikan dengan bilangan apapun, hasilnya tetap 0. Kita cukup tuliskan saja 0, 0, 0. Kemudian kita jumlahkan. Ya. 8 kita turunkan. 1 tambah 6, 7. 0 tambah 2 tambah 0 tetap 2. Dan 0 tambah 0 adalah 0. 0 diturunkan. Nah, kemudian kita perhatikan seperti tadi, untuk meletakkan koma kita hitung ada berapa angka di belakang koma ya. 1, 2, 3, 4. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, jadi hasilnya adalah 0,0278. Jadi perkalian 3 bilangan desimal 0,6 dikali 0,3 dikali 0,21 adalah 0,0278. Oh, maaf, 0,0278. Ya, kemudian kita masuk pada pelajaran kita selanjutnya, yakni pembagian pecahan. Pembagian pecahan. Sebelum kita masuk ke perhitungan pembagian pecahan, yang pertama adalah kita harus mengenal dulu kebalikan pecahan ya. Kita harus mengenal dulu apa itu kebalikan pecahan. Ya, jadi kebalikan pecahan
Itu maksudnya adalah jika pembilang dan penyebut ya ditukar letaknya, suatu pecahan ditukar letaknya, maka hasilnya disebut kebalikan dari pecahan semula. Ya, jadi 4/5 kita tukar menjadi 5/4. Nah, itu namanya kebalikan dari pecahan. Contohnya adalah 4/5 kebalikan dari 5/4 ini ya. Kemudian hasil kali pecahan dengan kebalikannya itu sama dengan 1. Ya, jadi seperti ini ya, coba perhatikan anak sekalian. 5 per maaf, bukan 5/4 ya. 4/5 dikali 5/4 itu hasilnya adalah 1. Perhatikan ya. 4 kali 5 berapa anak-anak? 20 kan? Ya. Ini 5 kali 4 20. 20 dibagi 20 adalah 1. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah kebalikan pecahan ya. Jadi anak-anak tolong dipahami. Kemudian selanjutnya adalah hubungan antara perkalian dan pembagian. Ya. Antara perkalian dan pembagian itu ada hubungannya. Ya, coba kita perhatikan contoh di bawah ini. 4 kali 3 sama dengan 12. Kemudian hubungannya adalah 4 itu sama dengan, ya, 4 itu sama dengan 12 dibagi 3. Ya, seperti ini. Jadi ini adalah hubungan daripada perkalian dan pembagian. Atau bisa dikatakan dengan bahasa kita sendiri, perkalian, pembagian adalah kebalikan daripada perkalian ataupun sebaliknya. 12 sama dengan, atau 12 dibagi 3 sama dengan 4. Ya. Atau 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi hubungannya adalah pembagian adalah kebalikan daripada perkalian dan sebaliknya. Baik, kita masuk ke pelajaran kita yang ketiga, yakni membagi bilangan asli dengan pecahan biasa. Ya. Sebelum Ustadz lanjutkan, Ustadz ingin sampaikan bahwa contoh-contoh yang sudah Ustadz ajarkan di atas, nah sekalian mohon untuk diperhatikan dan dilatih, ya, karena kalau tidak dilatih, nah sekalian akan sulit dalam menyelesaikan soal perkalian pecahan dan pembagian pecahan. Baik, membagi bilangan asli dengan pecahan biasa, ya, membagi bilangan asli dengan pecahan biasa. Di sini adalah bilangan asli adalah 3, kemudian pecahan biasa adalah 1/2. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sangat mudah anak-anak sekalian ya. Asalkan anak-anak sekalian menghafal perkalian dari 1 sampai dengan 10. Baik, 3 ini kita beri karena kita akan kalikan dengan, kita akan bagi dengan pecahan, maka kita jadikan 3 ini menjadi bilangan pecahan juga dengan cara kita berikan 1 di bawahnya. 3/1 dibagi 1/2. Ya, nah sekalian perhatikan. Nah, untuk pembagian kita caranya adalah kita ubah pembaginya. Kita ubah pembaginya dan baik, mohon maaf. Kita lanjutkan kembali, anak-anak sekalian perhatikan. Jadi 3 dibagi 1/2 itu sama dengan 3/1 dibagi 1/2. Nah, untuk memudahkan kita, maka caranya adalah kita rubah, anak-anak sekalian kita rubah operasi perhitungannya menjadi perkalian. 3/1 bagi dirubah menjadi kali ya. Kemudian 2 diletakkan di atas, 2/2.
Ya. Jadi hasilnya sama dengan 3 kali 2, langsung saja kita kalikan. 3 kali 2, 6 per 1. Ya. 6 per 1 itu sama dengan 6. Nah, sekalian, jadi caranya adalah kita ubah menjadi kali, kemudian penyebutnya kita letakkan di atas atau kita tukar ya. Kita tukar tempat. Dari 2 kita letakkan di atas dan 1 kita letakkan di bawah, seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kita masuk ke membagi bilangan asli, ya. Pembagian pecahan, ya. Kita masuk ke pembagian pecahan, ya. Membagi bilangan asli dengan pecahan biasa. Baik. Perhatikan ini adalah bilangan asli 3. Ya. Membagi bilangan asli dengan pecahan campuran, dengan pecahan campuran. Ya. Ini 3 dibagi 2 1/4. Ya, 3 dibagi 2 1/4. Nah, sekalian, sama dengan penjumlahan pecahan bilangan asli dengan pecahan campuran, sama halnya juga dengan pembagian dan perkalian. Langkah pertama adalah, karena ini adalah bilangan pecahan, maka 3 harus kita jadikan pecahan, kita berikan 1 di bawahnya, ya, 3 per 1, kemudian dibagi 2 1/4. Nah, 2 1/4, masih ingat anak-anak, pecahan campuran harus kita jadikan pecahan biasa dengan cara dikali, ya, kemudian ini ditambah, ya, nanti hasilnya diletakkan di sini, ya. Jadi 4 kali 2 adalah 8, tambah 1 adalah 9. 9. Ya, kemudian penyebutnya kita pindahkan ke sini. Jadi 9/4. 9/4. Nah, sekalian, kemudian sama seperti tadi, membagi bilangan asli dengan pecahan biasa. Di sini juga sama, kita sudah jadikan pecahan biasa. Kemudian langkah selanjutnya adalah 3 per 1. Itu kita ubah operasinya pembagian menjadi perkalian. Kemudian 4 kita letakkan di atas, 9 kita letakkan di bawah. 3 kali 4 adalah 12, dan 1 kali 9 adalah 9. Nah, jadi hasilnya adalah 12 per 9. Ya, belum selesai ya. Jadi 12 per 9 seperti yang sudah Ustadz ajarkan ke anak-anak, bisa menggunakan pembagian progresif ya. Nanti bisa dihitung di rumah ya. Nah, seperti itu. 12 per 9 itu hasilnya adalah 1 ya, 3 per 9. Nah, jadi ini adalah hasilnya 1, 3 per 9. Kita lanjut ke pelajaran selanjutnya, yang ini membagi 2 pecahan biasa. Membagi 2 pecahan biasa. Perhatikan, membagi 2 pecahan biasa. 1 per 2 dibagi 1 per 2. Itu ya anak-anak, caranya sama. Kita tulis dulu 1 per 2. Ya, bagi kita ubah menjadi kali. Kemudian 2 kita letakkan di atas. Kita balik 1 per 2 kita balik menjadi 2 per 1. 2 per 1. Jadi 1 kali 2 sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi 2 per 2 hasilnya 1. Jadi hasilnya adalah 1. Baik, saya harap anak-anak sekalian tetap fokus dan memperhatikan video ini dan banyak berlatih. Nanti Ustadz akan memberikan tugas, akan tetapi tugas itu anak-anak sekalian berlatih di rumah saja, tidak perlu dikirim ke Jitsi atau GC atau Google Class anak-anak sekalian. Jadi cukup berlatih di rumah, latihan-latihan yang ada di buku anak-anak sekalian, karena insya Allah kita akan melaksanakan penilaian akhir semester. Dan materinya adalah pelajaran kita ini. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan ya. Membagi pecahan biasa dengan pecahan campuran.
Ya, membagi pecahan biasa dengan pecahan campuran. Jadi anak-anak, di sini ada pecahan campuran dan pecahan biasa. Sama seperti dengan membagi bilangan asli dengan pecahan campuran di atas, di sini sama. Pecahan campuran harus dirubah ke pecahan biasa. 2 per 5 itu kita rubah menjadi pecahan biasa adalah 5 kali 2, 5 kali 2, 10, ditambah 2 jadi 12. 12 per 5 ya. Kemudian operasi pembagian kita rubah menjadi kali ya, kemudian kita balik 2 per 3 menjadi 3 per 2 ya, seperti ini. 12 dikali kemudian hasilnya adalah 12 dikali 3 hasilnya adalah berapa anak-anak sekalian? 36 ya. Kemudian 5 dikali 2 itu hasilnya adalah 10 ya. Jadi 36 dibagi 10 itu anak-anak bisa menggunakan pembagian Porogapit di sini ya. Ya. Ustadz rasa Ustadz sudah banyak memberikan contoh di video-video sebelumnya. Kita langsung saja, hasilnya adalah 36 per 10. Anak-anak sekalian, 6 per 10 ini bisa dikecilkan ya. Kita bagi dengan 2, ini juga dibagi dengan 2 ya. Jadi 3, 6 bagi 2 adalah 3 ya, kemudian 10 bagi 2 adalah 5. Nah, jadi ini adalah hasilnya 3 per 5. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke pelajaran kita selanjutnya, yakni membagi pecahan biasa dengan pecahan desimal dan sebaliknya ya. Pecahan biasa adalah 5 per 8 ya. Kemudian pembaginya, operasi perhitungan berupa bagi kita ubah menjadi kali. Ketika kita rubah menjadi kali, mohon maaf. Jadi ini Ustadz coret dulu ya. Pertama, ya langkah pertama adalah kita tulis dulu ulang seperti ini, 5 per 8 ya dibagi 0,4 seperti yang sudah Ustadz jelaskan di video-video sebelumnya. Apabila ada satu angka di belakang koma itu adalah per 10 ya, per 10. Per 10. Nah, kemudian 4-nya kita letakkan di sini ya. Ya. Jadi kalau ada satu angka di belakang koma berarti per 10. 2 angka per 100, 3 angka di belakang koma berarti per 1000 dan seterusnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita rubah pembagian menjadi perkalian. 5 per 8 ya, ini dirubah menjadi kali. 5 per 8 dikali 10 per 4 ya. 5 per 8 dikali 10 per 4 dan kita langsung saja kalikan. 5 kali 10 hasilnya adalah 50. Kemudian 8 kali 4 adalah hasilnya adalah 32 ya. Nah, kemudian anak-anak sekalian, ini kita bisa kecilkan ya untuk memudahkan kita. Kita bagi 2, 50 dibagi 2 adalah 25. Kemudian 32 dibagi 2 adalah 16 ya. 16. Nah, jadi hasilnya adalah 25 dibagi 16 adalah 9 per 16. Demikian anak-anak sekalian, bisa diperhatikan dan dipahami. Dan kita masuk ke pelajaran kita selanjutnya, yakni membagi pecahan campuran dengan pecahan desimal ya. Membagi pecahan campuran dengan pecahan desimal ya. Baik anak-anak, silakan diperhatikan tadi kita sudah membagi pecahan biasa dengan baik, kita lanjutkan ya anak-anak sekalian. 1 per 3 dibagi 0,3.
membagi pecahan campuran dengan pecahan desimal dan sebaliknya. Langkah pertama, kita jadikan ini adalah, kita jadikan pecahan biasa. 3 dikali 1, 3, kemudian ditambah 1, hasilnya adalah 4. Jadi 4 per 3. 4 per 3 ya. 4 per 3 dibagi 0,3 kita ubah ya. Karena di belakang koma ada satu angka, maka ada satu digit angka, maka per 10 ya. Jadi 3 per 10. Baik. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita tukar ya. Kita balik 3 per 10 menjadi 10 per 3. Akan tetapi pembaginya harus dirubah menjadi kali. 4 per 3 dikali 10 kita letakkan di atas. 10 kita balik ya. 10 per 3. Ya, seperti ini. 10 per 3. Langsung saja kita kalikan. 4 dikali 10 adalah 40. Dibagi 3 kali 3 adalah 9. Ya. 3 kali 3 adalah 9. Jadi 40 dibagi 9. Ya, maka anak-anak sekalian bisa menggunakan pembagian Porogapit yang sudah Ustadz ajarkan di video-video sebelumnya. Maka kita langsung ke hasilnya adalah 40 bagi 9 itu 4 ya. 4 per 9 ya. 4 per 9. Oke, kita langsung ke video pelajaran kita selanjutnya. 5 membagi pecahan biasa dengan pecahan desimal dan sebaliknya. Baik, ini dia. 5 per 6 dibagi 3%. Ya, Ustaz ingatkan kembali, persen itu artinya per 100. Ya, kita tulis ulang dulu. 5 per 6 dibagi 3%. 3 per 100. Ya. Angka selanjutnya adalah kita rubah ya, pembaginya, operasi perhitungan baginya menjadi kali dan dibalik pecahan 3 per 100 ini. Perhatikan, 5 per 6 dikali, di rumah ya, dan 100-nya di atas, dan 3 kita letakkan di bawah. Baik, selanjutnya 5 kali 100 adalah 500. Dibagi 6 dikali 3, hasilnya adalah 18. Nah, selanjutnya, perhatikan anak sekalian. 500 ini kita kecilkan untuk memudahkan kita dalam menghitung ya. 500 dibagi 2 adalah 250. Ya. Kemudian 18 kita bagi 2 adalah berapa anak sekalian? Ada yang tahu? 9 ya. Kemudian 250 dibagi 9 itu hasilnya adalah, nah sekalian bisa menggunakan pembagian Porogapit ya, seperti ini. 250 dibagi 9. Nah, seperti ini. Ya. 25 dibagi 9, nanti hasilnya diteruskan sampai dengan selesai. Nah, jadi hasilnya adalah 27 ya. 27, 7 per 9. Baik, untuk pembagian Porogapit sudah berada di video-video sebelumnya, anak-anak sekalian bisa perhatikan dan bisa belajar lagi. Dan yang ke-10 adalah membagi pecahan campuran dengan pecahan desimal dan sebaliknya ya. Perhatikan langkah-langkahnya sama ya. Kita jadikan pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 4 kita kalikan 2, kemudian hasilnya kita jumlahkan dengan 1. Jadi 4 kali 2 adalah 8. 8 ditambah 1 adalah 9. Kita tulis di sini 9 per 4, kita pindahkan sini 9 per 4 ya.
sekalian bisa perhatikan 9/4 dibagi 20/100, karena persen sendiri artinya per 100, 20/100, seperti ini ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita ubah ya, 9/4 kita ubah pembaginya menjadi kali. Kemudian 100 kita letakkan di atas dan 20 kita letakkan di bawah. Ya, langsung saja kita kalikan ya. 9 kali 100 itu hasilnya adalah 900. Kemudian 4 kali 2, 80. Ya, 4 kali 20 adalah 80. Sekalian, untuk memudahkan kita, di sini ada 0, di atas ada 0, di bawah ada 0. Kita buang saja satu-satu ya. Nah, jadi 90 dibagi 8 ya. 90 dibagi 8. Hasilnya adalah, lagi-lagi kita harus menggunakan pembagian prerogatif. Langsung saja, karena anak-anak sekalian sudah banyak contoh yang sudah Ustaz sampaikan di sebelum-sebelumnya, video-video sebelumnya, maka kita langsung saja adalah 11 ya. 90 dibagi 8 adalah 11 ya. 11 2/8. 11 2/8. Nah, anak-anak, 11 2/8 ini, 2/8 ini masih bisa dikecilkan ya, dengan cara 2 kita bagi 2, 8 kita bagi 2. Jadi hasilnya adalah 11, 2 bagi 2 adalah 1, 8 bagi 2 adalah 4. Ini adalah hasil paling sederhana dari pembagian 21/4 dibagi 20%. Baik anak-anak, tetap fokus, kita lanjutkan kembali. Ya. Dan ini adalah pelajaran kita yang ke-11. Ini pembagian pada pecahan. Ya. Pembagian pada pecahan. Anak sekalian, ini adalah pembagian pada pecahan, ada 3 macam ya. Di sini ada pembagian pecahan desimal dengan bilangan bulat, pembagian pecahan desimal dengan pecahan desimal, dan di sini ada pembagian pecahan desimal dengan bilangan bulat dan dengan bilangan pecahan desimal. Ya. Perhatikan langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya sama ya. 0,8 itu artinya 8/10, karena di belakang koma ada 1 angka. Jadi kita langsung saja tulis 8/10 ya, dibagi 2. Anak-anak, karena di sini adalah bilangan pecahan, maka untuk memudahkan kita jadikan 2 jadi pecahan juga. Kita berikan 1 di bawahnya ya. Nah, untuk selanjutnya kita rubah bagi menjadi kali, dan kita tukar tempatnya. 2/1 menjadi 1/2. Perhatikan, 8/10 dikali 1/2. Seperti ini ya. 8 dikali 1, 8. 10 kali 2, hasilnya adalah 20. Nah, anak-anak, jadi sampai di sini ya anak-anak, kita sudah hampir selesai mendapatkan hasilnya. Untuk memudahkan kita bagi, ini kita bagi dengan 2, di bawah juga kita bagi dengan 2 ya. Jadi 8 dibagi 2 itu sama dengan 4, kemudian 20 dibagi 2 itu hasilnya adalah berapa anak-anak sekalian? Ada yang tahu? 20 bagi 2, 10. Nah, jadi hasilnya adalah, ingat, 10 ini 4/10 itu sama dengan 0,4 ya. Karena di belakang koma ada 1 digit, itu per 10 ya. Bisa anak-anak sekalian pelajari di video-video sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya
bilangan pecahan desimal dibagi dengan pecahan desimal. Sama langkahnya ya. Di belakang koma ada satu digit angka, maka per 10, artinya per 10 ya. 6 per 10 ya, dibagi 3 per 10. Sama dengan ya, kita rubah ya. Bisa juga digunakan perkalian silang, tapi Ustadz harap sudah cukup dengan cara Ustadz yang Ustadz berikan. Nanti anak-anak sekalian bisa mencari dengan cara yang lain. 6 per 10 dikali 10 per 3. Kita ubah tempatnya ya, kita tukar tempat. 3 per 10 menjadi 10 per 3. Ya, 10 per 3. Tadi ya. Langsung saja kita kalikan 6 kali 10 sama dengan 60, 10 kali 3 sama dengan 30 ya. Kita bisa buang nolnya ya. Jadi 6 dibagi 3 hasilnya 2 ya. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada pembagian 3 bilangan ya, ada 2 bilangan desimal, 2 bilangan pecahan desimal dan bilangan asli. Oke. Langkah-langkahnya sama saja ya. Nah, intinya anak-anak sekalian banyak berlatih dan tonton video ini dengan sabar hingga akhir. Atau anak-anak sekalian banyak sekali media-media lain yang ada di internet. Silakan anak-anak sekalian akses dan tonton. Dan yang paling penting adalah anak-anak sekalian harus dalam pantauan kedua orang tua ya, jika mengakses internet. Baik, 0,16 karena di sini ada 2 angka di belakang koma, maka artinya per 100 ya. Jadi 16 per 100 dibagi, langkah pertama ya, mohon maaf, langkah pertama kita selesaikan dulu ya, sisi kiri ini ya. Oke, 16 dibagi 100 dan kemudian mohon maaf, bukan dibagi 100, 16 per 100 dibagi 2, karena di sebelah adalah, di sini adalah, mohon maaf, di sini 16 per 100 ini adalah bilangan pecahan, maka 2 juga kita jadikan pecahan. Kita berikan 1 di bawahnya. Untuk memudahkan kita dalam perhitungan. Ya, kemudian 16 dibagi 100 dibagi 21. Selanjutnya adalah kita ubah 16 per 100 dikali. Ya, dikali 1 per 2. 1 per 2. Jadi kita rubah tempatnya, 1 kita pindahkan ke atas, 2 kita letakkan di bawah. Hasilnya adalah sama dengan 16 per 100 dikali 2 adalah 200 ya. 100 dikali 2 adalah 200 ya. Kemudian untuk memudahkan kita maka kita bagi 2 ya. 16 dibagi 2 hasilnya adalah 8. 200 dibagi 2 adalah 100. Nah, maka sudah disampaikan oleh Ustadz bahwa 8 per 100 itu sama dengan 0,08 ya. Jadi 0,08. Ini adalah hasil dari 0,16 dibagi dengan 2. Nah, untuk selanjutnya hasil ini kita bagikan lagi dengan 0,2. Jadi 0,08 itu adalah 8 per 100 ya. Karena di belakang koma ada 2 digit ya. Oke. Kemudian kita bagi dengan 0,2, ini adalah 2 per 10. Kemudian
Langkah selanjutnya adalah kita rubah pembaginya jadi kali. 8/100 dikali 10/2, seperti itu. Nah, langsung saja kita kalikan. 8 dikali 10 adalah 80, dan 100 dikali 2 adalah 200. Sama dengan, nah, untuk memudahkan kita, maka ini kita bagi dengan 2 ya. Jadi sama dengan 80 dibagi 2 adalah 40 ya. Kemudian 200 dibagi 2 adalah 100. Ya. Kita buang saja nolnya karena di atas ada 0, di bawah ada 0. Kita buang, atau kita sama saja dengan kita bagi dengan 10 ya. Jadi 4/10, ya, jadi 4/10 itu sama saja dengan 0,4. Nah, jadi ini adalah hasil dari pembagian 0,16 dibagi 2 dibagi 0,2. Demikian pelajaran kita, anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan. Jangan lupa banyak-banyaklah berlatih ya dengan menyimak video ini, ataupun gunakan buku panduan anak-anak sekalian, karena di sana sudah cukup banyak penjelasannya. Dan jika kurang paham, anak-anak sekalian bisa bertanya kepada Ustadz dari kolom komentar di video ini, ataupun bisa melihat video-video pembelajaran lain yang ada di internet, dan dengan catatan harus dalam bimbingan orang tua. Ya, demikian anak-anak sekalian. Apabila ada kesalahan-kesalahan dalam perhitungan dan penulisan ataupun ucapan Ustadz mohon maaf ya. Ustadz mohon maaf dan mohon dimaklumi. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.